Itu. Lihat. Dan karena kehendaknya, bukan kehendak kita, kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya. Untuk hari ini. Selama-lamanya. Kenapa kita kudus? Yesus yang jaminin. Contohlah, semua kita makan di restoran, kita habisin, tiba-tiba bapak ini keluarkan kartunya kemarin. Dikeluarkannya, dibayarnya semua. Maka datang restoran bilang bayar, kita bilang apa? Tanya komandan itu. Oh, udah kalian habisin restoran ini, kami tak peduli. Tergantung sehebat apa yang bayar. Jadi kalau setan datang ke kalian ini, udah dibayar Yesus selama-lamanya. Jadi tapi kan kau kemarin benci, ya udah dibayar dia. Dan akhirnya nanti kita jatuh cinta kepada Yesus karena dia baiknya. Tak mau lagi kita jahat. Kita itu baiknya tanpa sadar. Bukan pura-pura baik. Gereja haleluya teman-teman. Ini enggak begitu. Kita baiknya itu, kalau maka Yesus katakan kalah kejahatan dengan kebaikan. Karena baiknya Yesus kalah jahat kita. Aku tak bisa lagi jahat, kenapa? Sudah kalah, baik kali Tuhan ini. Amin. Itu yang benar. Yang kayak gini nggak membanding-bandingkan. Tapi kalau baik dengan perbuatan, kau udah berapa jam berdoa? Kau 3 jam, aku 5 jam. Udah puasa, aku siapa dibanding? Orang yang jatuh cinta kepada seseorang, dia nelpon 5 jam, biasa. Yang pernah jatuh cinta katakan amin. Yang belum ya. Haleluya, ngerti kan? Baru bayangkan, ini dulu bayangkan ada seorang pemuda yang mencintai pacarnya. Aku mau datang sayang, aku tadi bayar harga loh. Badai kelewati, semua kelewati. Aku bayar harga, aku usah kau datang. Gak boleh. Kalau ada orang bilang bayar harga, berarti gak cinta. Cinta tak kenal bayar harga. Bayangkan seorang anak, ibu-ibu kepada anaknya, aku bayar harga loh, kususuin kau. Ibu apa itu? Gak begitu kan? Ini tak normal. Jadi kalau sudah ada cinta di dalam, semua diberikan kepada Tuhan. Jangankan perpuluhan, hidup pun dia kasih. Tapi kalau dia nggak jatuh cinta kepada Tuhan, kita khotbahin pun karena takutnya aja. Daripada kena kutuk, ya Allah udah kasih. Lagian Pak Pendeta khotbah terus, ya udah kasih. Dia diam, dia berkaya. Jadi oke, balik. Jadi saudara, karena Kristus kita dikuduskan sekali untuk Selama-lamanya. suatu hari saya tanya Tuhan, kenapa? Siapa yang bertanggung jawab buat kekudusan kita? Kenapa oleh kehendaknya? Nah, dengar ini. Bolehkah dosa ketemu sama Tuhan? Enggak. Kita langsung mati. Langsung mati kita. Sekarang Yesus ada di hati kita. Siapa yang harus memastikan itu kudus selama-lamanya? Yesus. Contoh, hari ini kita undang Pak Presiden ke sini, Pak Presiden Biden. Kalau datang dia besok, siapa yang mensteril ini? Kita atau istana dia? Bukan kita standar steril kita beda. Standar steril dia pastikan semua steril. Kenapa? Karena dia harus datang. Allah memastikan saudara kudus, supaya dia bisa tinggal di hati saudara. Karena berapa lama dia tinggal di hati kita? Selama-lama. Terus gimana cara menguduskannya? Tahu nggak fungsi ginjal kita? Membersihkan darah. Darah Kristus itu cuci kita tiap hari, dibersihkannya. Belum usah, udah dibersihkannya, cucikannya. Kenapa? Kalau sekali kita tak kudus, kita mati. So, siapa percaya Yesus di hatinya selama-lamanya? Percaya? Amin. Maka saudara, tak ada pilihan lain.
engkau terpaksa dikuduskan. Haleluya. Amin. Jadi, kapan kita bertindak kudus? Waktu kita yakin kita kudus, maka kita bertindak kudus. Kenapa saya hari ini nggak pakai lipstik? Ada perintah di rumah kami dilarang pakai lipstik? Enggak, saya nggak pakai lipstik karena saya yakin saya laki-laki. Amin. Setuju nggak? Ya. Hah? Yes. Ya. Jadi kepercayaan kita akan menentukan tindakan kita. Waktu yakin kita kudus, maka kita bertindak Kudus. kudus. Yes. Ya. Tapi kalau diyakinkan kita kudus, dipaksa kudus, capek. Coba kalau saya yakin saya wanita, capek jadi laki-laki. Maka saudara katakan dilarang pakai lipstik. Perintah kedua saya nggak pakai, saya pakai bendo. Perintah kedua dilarang pakai bendo. Saya pakai hak tinggi. Itu keluar perintah semua. Obatnya hanya satu, Bajo, engkau laki-laki. Maka nggak ada lagi yang leleh. Haleluya. Dari mulai katakan karena Tuhan menguduskan aku, terpaksa aku bertindak kudus. Haleluya. Kenapa? Udah hobi. Udah paham maksudnya kan? Saya kira kalau nggak paham nanti kita ulang-ulangin. Oke. Jadi Allah sudah menguduskan kita. Sekarang kita lihat itu tadi dikatakan dalam buku Kejadian kita hidup dan berpuasa. Maka dalam buku Roma dikatakan waktu kita terima Tuhan Yesus, maka kita hidup dan berpuasa. Roma 5:17. Coba kita Roma 5:17. Jadi waktu kita gagal itu dibuatnya dalam diri Yesus. Sebab jika oleh dosa satu orang mau telah berkuasa, dosa siapa ini? Si Adam. Jadi saudara berdosa, contoh ya, kalau saya Adam, saudara baik semua. Kalau saya berdosa, semua saudara berdosa. Setuju nggak? Ya. Itu gampang kali kita setuju. Kalau nanti dibalikkan, kita nggak setuju. Perhatikan ya. Gara-gara Adam berdosa, semua kita berdosa, walaupun kita baik. Setuju? Sekarang, karena Yesus sudah membenarkan kita, walaupun kita kurang ajar, kita tetap dikatakan kudus. Setuju nggak? Setuju. Ah, mulai bingung kan? Susah kita terima itu. Susah kita baca ya. Jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa oleh satu orang itu. Siapa itu? Yes. Adam. Alkitab mengatakan, maka lebih benar lagi. Kita lagi. Mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran. Siapa itu? Kita kan? Ya. Akan hidup dan berkuasa. Kembali ke buku Kejadian tadi. Oleh kenapa? Oleh Yesus, enggak karena kita. Ya. Jadi kita hidup dan berkuasa karena Yesus. Jadi semua karena Yesus. Kenapa takut? Berbalik dia dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Aku akan kaya karena Yesus. Yes. Amerika ini kami menangkan karena Yesus. Jangan lihat tampangku apalagi dompetku. Lihat Yesusku yang luar biasa. Harusnya begitu. Kita tidak lagi membanding-bandingkan. Anak mudanya kata orang Medan hanya satu. Anak mudanya Yesus saja. Saya dia topnya. Tapi apa kata setan? Kau gimana? Itu masalah kita selalu. Yang dibilang setan itu benar. Dompetmu pun tak ada uangnya. Gimana kau keliling dunia? Saya ya betul juga. Rumahku pun masih ngontrak. Boleh katakan Tuhan, aku pengen rumahku tak kontrak. Entah gimana caranya. Dia ngomong. Kami udah ngomong ini, Tuhan, karena di sorga pun gak ada yang kontrakan, masa kami kontrakan di sini? Haleluya. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Di sorga tak ada orang kontrak, masa di bumi kita kontrak. Kira-kira begitu. Haleluya, amin. Amin. Gimana caranya? Tanya Yesus, jangan tanya saya.
Gimana caranya dia membelah laut? Nggak ada yang tahu. Gimana jadi kaya dunia ini? Nggak ada yang tahu. Karena itu jangan pakai di sini, pakai iman. Jangan pakai. Jadi hari ini fokus kita bukan dalam diri kita, tapi fokus kita dalam Yesus yang luar biasa. Perkatakan tentang Yesus. Kami ke sini Bapak Ibu. Ya ada yang dengar kemarin. Pertama kami ke Chicago itu, kami liburan sebenarnya. Aku udah lempar koran. Tahu, DoorDash udah. Ambil cabai sudah, semua sudah. Baru mereka bilang, mau gak kalian kerja di sini kayak gini? Kami panggilan kami menjadi pendeta. Gimana bisanya? Kalau Tuhan tak urus, tak jadi. Mereka bilang, kau sekolah? Kami enggak. Tiba-tiba udah nawarin itu yang bekel ya. Sudah ada, datang, gaji sekian jam. Nyaris kami ke situ, sudah mau putar. Baru dia bilang, panggilan kita kan melayani. Oh ya, nyaris Bapak Ibu. Karena semua saudara saya yang di sana melakukan hal yang sama. Walaupun ada yang S3 tetap. Ya, kita punya panggilan beda-beda. Kita bilang, biarlah Tuhan aja yang urus. Sekarang, kami udah tinggal di sini, bisa ngerental rumah, baru kita mulai berdoa. Kami beli rumah di Amerika. Uangnya, dompet mula. Jangan cek dompet. Haleluya. Menurut saudara, dompet Tuhan cukup nggak? Cukup. Cukup, haleluya. Jadi mulai hari ini arahkan selalu ke dompet dia. Lihat Raja Daud. Raja Daud ini luar biasa. Kalau baca dalam buku, soalnya dalam buku Mazmur 27. Kapan-kapan kita belajar kitab Pak. Ini menarik ini. Jadi kita bisa banyak tahu Mazmur 27. Lihat Mazmur 27. Setelah ini saya akhiri di sini. Mazmur 27. Dapat? Ayat 1. Ya, Raja Daud ya. Ya. Tuhan adalah terangku. Kalau kita Tuhanlah PLN ku, kira-kira gitulah. Iya dong. Yes. Kenapa dia minta Tuhanlah terangku? Dia gelap rasa. Dia udah gelap, Tuhanlah terangku. Jadi PLN kawan itu juga. Kan? Baru kata dia, Tuhanlah keselamatanku. Dia lagi dikejar-kejar. Terakhir dia katanya, sekarang kepada siapa aku takut? Terakhir, Tuhan jadi bentengku. Coba. Tadi jadi PLN, penyerang, sekarang jadi benteng dia. Boleh gak kita bilang Tuhanlah bendaharaku? Boleh, haleluya. Tuhanlah keuanganku. Ini suka-suka dia. Emang pernah Tuhan katakan, akulah terang? Enggak, Tuhanlah terangku. Baru terhadap siapa kau gemetar? Ayat 2, lihat. Ketika penjahat-penjahat menyerang aku, berarti ada penjahat dong yang menyerang dia. Memakan dagingku, semua lawanku dan musuhku, mereka sendiri yang tergelincir dan jatuh. Mulai perkatakan, setiap tantangan mereka akan jatuh semua. Baru, sekalipun tentara berkemah mengepung aku tak takut. Ayo bawahnya, saya baca bawahnya. Baru ada diminta dia. Satu hal telah aku minta kepada Tuhan, biar mati mereka semua. Enggak. Dia bilang, emangnya berpikirin. Satu aja, aku pengen diam menonton, menyaksikan Tuhan bal-bali mereka. Jadi dia ngapain? Dia diam aja menyaksikan Tuhan aja. Dia hanya memperkatakan, karena Tuhan saya akan punya rumah di Amerika. Kami lagi ngomong gini. Karena rumah di sini ternyata lumayan. Kami tanya rumah yang kami tempatin itu $1 juta. Kalau dirupiahkan, apalagi kalau kita jualan cabai, sampai mati pun kita tak dapat ini. Tapi kalau kita andalkan Tuhan bisa nggak? Bisa. Bisa.
Kalau saudara dapat yang saudara tidak layak dapatkan, nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Kalau saudara dapat yang saudara layak dapatkan, nama saudara yang dipermuliakan. Karena itu mintalah yang saudara tak layak dapatkan. Yes. Ya. Saya suka bilang, karena kau bapakku, jaga area ini, suka-suka aku kemana-mana. Bapak saudara juga itu. Namanya Tuhan Yesus. Amin. Oke kan? Nah, karena itu jangan sekacau apapun anaknya, nggak penting. Yang penting bapaknya hebat. Setuju gak? Ya. Iya, jadi jangan lagi tergantung kita, tergantung sehebat apa bapak kita. Jangan mau tertipu, selidiki dirimu. Kita kalah bersaing dengan dunia ini. Orang boleh ganteng-ganteng kita. Kalau bicara soal teologi, mereka semua raja-raja tolong dia. Teologi yang kita belajar dari mereka kok. Jadi apa yang kita, kalau kita bicara duit uang mereka lebih banyak. Jadi kita banggakan apa? Yesus. Tampang pun kita kalah, uang pun kalah, otak pun kalah, bahasa Inggris pun kalah. Modal kenapa? Sombong banget kita ini. Hari diputuskan andalkan Tuhan. Dan kalau saudara mengandalkan Tuhan, engkau menjadi tak terbatas. Yes. Amin. Yes. Karena jangan takut, Allah pemilik jaga raya. Ayat satu saudara, bawahnya ada satu menarik, paling ujung kayaknya. Sebab ia meniup aku dalam pondoknya. Sejak kapan lagi Tuhan punya pondok? Mereka lihat, di mana kau Tuhan? Lagi buat pondok mana? Baru ia menyembunyikan aku dalam persembunyiannya di kemahnya. Baru ia mengapa? Artinya, kalau saudara punya anak, saya dulu yang paling bungsu itu, kalau tidur suka di atas saya. Keluar itunya apa itu? Air liurnya itu kena ke kepala saya, biarin aja. Anak, dia suka-suka aja bapaknya. Apalagi bapak, itu bapak yang jahat katanya. Bapakmu yang jahat di bumi aja tahu berbuat baik. Apalagi bapakmu yang di surga. Hari ini jadikan dia segala-galanya. Amin. Kalau kita butuh rumah, butuh mobil masa depan, dialah segala-galanya. Mari kita berdoa. Kami bersyukur, berterima kasih Bapak yang baik.